من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, walaupun hari ini agak berbeda dengan waktu yang biasanya karena ada beberapa kendala. Tentunya niat kita bagaimana selama kita Ramadan ini bisa mengkhatamkan kitab ini, walaupun kecil, tapi kalau khatam insya Allah berkah. Dan mudah-mudahan kalau khatam bisalah kita amalkan apa yang kita belajar. Ya, semalam sudah dibuka Ustaz Munir pembahasan risalah yang ketiga yang berkaitan tentang at-targhib fi jama'atil Isya wa subuh. Motivasi seseorang supaya melaksanakan sholat berjamaah, khususnya sholat Isya dan sholat subuh. Ustaz, kenapa harus sholat Isya? Kenapa harus sholat subuh? Kenapa tidak harus sholat zuhur? Kenapa tidak sholat sholat asar? Tunggu dulu. Gak ada yang gerak. Gak ada, semua masuk. Siapa yang suruh bersiap itu? Ya. Semuanya harus berangkat ya. Gak berangkat kalian, tenang aja. Jadi nggak usah khawatir kalian gak berangkat. Gak berangkat itu berarti kalian juga gak berangkat. Jadi tunggu. Ustaz tadi mulai bahwasanya target kita supaya khatam kitab ini. Makanya dengarkan bagus. Ya, semalam Ustaz Munir sudah membahas bagaimana keutamaan sholat berjamaah. Apa akibat, apa kecelakaan orang yang tidak melakukan sholat berjamaah. Semalam itu ancamannya itu ada orang sehat badannya, ada waktunya, tapi dia tidak melakukan sholat berjamaah. Apa semalam kata Ustaz Munir? Hendaklah dibakar rumahnya, dibakar. Makanya sebenarnya sholat ini bukan perkara yang dianggap sepele dalam Islam. Banyak orang puasa Ramadan semangat dia. Puasa Ramadan semangat. Bukan berarti mengurangi kewajiban Ramadan. Tapi ingat, kewajiban sholat itu melebihi daripada bulan puasa. Kenapa? Karena tiangnya itu sholat. As-sholatu imadun. Siapa yang mau? Ustaz Anda bilang, kalau diterima sholatmu, insya Allah semua amalmu akan diterima. Kalau sholatmu nggak diterima, nah percuma. Makanya tolong diperhatikan dan diamalkan. Kita sambung waqala Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dan berkata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, la'an ashhada salat as-subhi fi jama'atin ahabba ilayya min an aquma lailatan. Kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bahwasanya sesungguhnya aku menyaksikan bahwa sholat subuh itu lebih disukai, lebih aku sukai daripada aku sholat berdiri qiyamul lail satu malam. Dia sholat dari sholat Isya, selesai sholat Isya qiyamul lail, sholat dia sampai
daripada Abdullah bin Umar lebih sukai daripada solat qiyamul lail. Solat subuh itu lebih utama dibandingkan solat qiyamul lail semalaman. Ini motivasi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya fi zulmatil laili ila al-masajid laqiya Allah azza wa jalla bi nuri yaumil qiyamah. Siapa yang berjalan di tengah malam, di kegelapan malam untuk menuju masjid, laqiya Allah azza wa jalla bi nuri yaumil qiyamah. Allah akan berjumpa dengannya nanti di hari kiamat binurin, dengan muka wajah yang bercahaya. Orang yang sholat isya berjalan dari asrama di kegelapan malam. Orang yang sholat subuh ngantuk, masih ngantuk, jalan beler, masih gelap. Nanti janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah, dia akan berjumpa dengan Allah dengan muka yang bercahaya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril masailina fi zulmi ila al-masajid bi nurin tam yaumil qiyamah. Sama, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid ya. Jangan nanti dibangunkan menuju kelas, itu beda lagi. Menuju kamar mandi, beda lagi. Dia dibangunkan misalnya, dibangunkan wahamin. Subuh-subuh, jam 4:30, berjalan dia di tengah malam. Berjalan dia di kegelapan malam menuju masjid. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat engkau akan menjumpai Allah dengan cahaya yang penuh dengan wajah yang bercahaya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan telah berkata Ibnu Mas'ud, man syarrahu an yalqa Allah azza wa jalla musliman. Siapa yang berbahagia, siapa yang merasa bahagia bahwa ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim, dengar. Siapa yang tidak menginginkan berjumpa dengan Allah, nanti di surga banyak nikmat, tapi nikmat yang paling besar adalah melihat Allah Subhanahu. Di dunia tidak bakalan kita jumpai itu. Ustaz, bagaimana nanti kita melihat Allah? Allah a'lam. Itu perkara yang gaib. Tapi yang pasti nanti di surga kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang paling besar yang ada pada surga. Bidadari air. Nanti banyak bidadari di sana, banyak makanan. Itu nikmat-nikmat kecil dibandingkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin melihat Allah nanti di surga, apa kata Rasulullah? Falyuhafiz ala hadhihi salatil khams. Maka hendaklah ia menjaga salat fardunya yang 5. Menjaga supaya tidak kelewatan, supaya tidak ketinggalan dalam berjamaah. Nanti di sini dijelaskan ya. Haitsu yunada bihinna, sekira-kira nanti dimanapun ia salat, fa inna Allah ta'ala sara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunnatan huda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada Muhammad salat itu sebagai sunnah-sunnah yang memberi petunjuk. Wa innahunna min sunnatil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum la taraktum sunnatan nabiyyum. Kalau kalian nanti salat di rumah kalian, maka kalian salah satu orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melaksanakan salat wajib, salat 5 waktu di rumah, lagi-lagi kalian laki-laki, kita laki-laki, kita laki-laki, siapapun nanti melaksanakan salat fardu di rumah, maka dia salah satu orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min
min rajulin yatatahharu fayuhsinu tahura summa ya'mila ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin hasanatin. Dan tidaklah seorang laki-laki yang ia bersuci lalu ia mensuci, membaguskan sucinya, berwudunya, kemudian ia menuju masjid, kecuali Allah tulis baginya khutwatin hasanatan. Setiap langkahnya menuju masjid itu maka akan ditulis satu kebaikan. Orang yang menuju masjid ketika ada panggilan azan, dia menuju masjid, kemudian ia baguskan wudunya, maka setiap langkah yang ia langkahkan melalui kakinya akan dicatat menjadi sebuah kebaikan. Wa yarfa'ullahu lahu biha darajatan, dan Allah akan mengangkat derajatnya satu derajat, satu langkah satu derajat, satu langkah satu derajat. Wa yahuddu anhu biha sayyi'atan, dan setiap satu langkah menuju masjid itu akan dihapuskan satu dosanya. Hebat. Orang yang ingin ke masjid ketika ada datang panggilan azan, dia menuju masjid, dia berwudu, maka berapa langkah dari asrama ke sini, setiap langkahnya ditulis satu kebaikan, diangkat satu derajat, dan dihapuskan satu keburukan. Walaqad ra'ayna wa ma yatakhallafu anhu illa munafiqun bayyinul munafiqin nifaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami telah berpendapat bahwasanya tidaklah orang yang mengakhir-akhirkan waktu sholat, orang yang meninggalkan sholat, illa munafiqun, kecuali dia termasuk pada golongan-golongan orang munafik. Datang suara azan, masih sibuk dia main handphone. Datang iqamat, sibuk main handphone. Allahu Akbar kata imam, sibuk main handphone. Assalamualaikum kata imam, sibuk main handphone. Ingat, engkau masuk dalam golongan orang-orang munafik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah menutup hatinya. Datang aja tak sedikit pun tersentuh hatinya untuk melaksanakan sholat. Pendengarannya ditutup Allah Subhanahu wa taala. Penglihatannya gak sadar dia. Dilihatnya orang-orang saleh. Allah. Dia melihat orang lagi di dalam masjid, tapi dia tak tersentuh hatinya. Tak tahu sih, bantai oleh situ sholat. Tapi ingat ancaman Allah, ancaman Rasulullah, kau termasuk bagian orang-orang munafik. Bayyinun nifaq, maka jelas dia termasuk golongan orang munafik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a fa asbagha al-wudu'a summa masa ila shalat ila salatin maktubatin fa shalla laha ma'al imam ghufira lahu dzambahu. Siapa yang berwudu lalu ia melaksanakan salat bersama imam, maka baginya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammadin sayyidil kainat wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi ulil tajalliyat wa ashabihi jabil ila al-imami aliyati wa sallama tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kita sudah selesai membahas tentang keutamaan dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah, khususnya isya dan subuh. Sekarang kita masuk, tadi itu kebanyakan itu tadi pendapat hadis. Sekarang kita masuk as-risalatul rabi'atu, risalah yang keempat, fi targhibi fi shalatil jama'ati minal ma'thuri an salafis salih. Motivasi yang diberikan oleh salafus saleh. Siapa itu salafus saleh? Orang-orang terdahulu setelah wafat Rasulullah, maka mereka disebut orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia masih awal-awal Islam, 100 tahun, 200 tahun.
itu masih disebut dengan salafus saleh. Mereka orang-orang beriman dan ada perkataan-perkataan mereka yang berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah. Qala Atha bin Abi Ribahin. Ini perkataan Atha bin Abi Ribah. Ini perkataan apa katanya? Laisa li ahadin idza sami'at nidaa ay yada'a salatal jama'ati. Wa qala al-Auza'i la ta'ata lil walidi fi tarki shalah. Ini bagi orang tua. Tidak ada ketaatan bagi orang tua yang meninggalkan salat berjamaah. Ada orang tua, dia tidak salat jamaah, maka la ta'at, tidak perlu taat kepadanya. Wa qala Sa'id bin al-Musayyib man azzana mu'azzinun munzu 20 sanatan illa wa ana fil masjid. Ini motivasi bagi tukang azan. Dan siapa dalam man ma'azzana al-mu'azzinun munzu 20 sanatan, tidaklah orang yang menunaikan azan ketika ia berumur 20 tahun illa wa ana fil masjid, kecuali dia bersama Rasulullah, kecuali dia berada di dalam masjid, termasuk bagian orang-orang masjid. Wa an ba'di salafin qala balaghana annahu idza kana yaumul qiyamati yusharu yawmun wujuhuhum kal kawakibid durri fataqulu lahum al malaikah ma kanat a'malukum fayaqulu kunna idza sami'na al adhan kunna ila at-taharati la yasquluna ghayruha. Ini ada satu perkataan dari salafus saleh, katanya nanti di hari kiamat di padang mahsyar ada satu kaum wajahnya itu seperti bintang, enak dipandang, bercahaya di kegelapan malam. Ada satu kaum, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kaum itu, amin ya rabbal. Katanya nanti wajahnya itu seperti bintang, bercahaya. Fataqulu lahum al malaikah, lalu malaikat heran kepada mereka. Lalu malaikat bertanya kepada mereka, maka ta'malukum, apa perbuatan kalian? Apa amal kalian selama di dunia? Kata para malaikat kepada satu kaum tersebut. Maka mereka menjawab, kunna idza sami'na al-adhan kunna ila shalah ila taharati la yasghuluna ghairuhum. Lihat, kalau ada orang nanti di padang mahsyar, satu kaum di padang mahsyar wajahnya itu bercahaya seperti bintang. Bintang itu kan kecil kan? Nah, kecil, lihat. Maka malaikat bertanya, apa amal kalian selama di dunia? Maka kaum itu menjawab, ketika kami mendengar azan, kunna ila taharati, kami langsung berdiri, kami langsung bersiap-siap untuk melaksanakan wudu. Kami langsung bersiap untuk berwudu. Ini bagi orang yang berwudu. Dengar dia azan, dia berwudu, nanti mukanya, wajahnya nanti di padang mahsyar kal kawakib durri, seperti bintang. Summa yuhsaru ta'ifatun wujuhuhum kal aqmar. Kemudian nanti di padang mahsyar ada wajahnya seperti satu golongan, nanti di padang mahsyar wajahnya itu kal aqmar, seperti bulan. Mana lebih besar bulan daripada bintang? Kalau pada dasarnya katanya bintang. Tapi kalau menurut pandangan mata kita kan jauh lebih besar bulan. Cahayanya lebih terang. Nanti di padang mahsyar ada wajahnya seperti bulan. Fataqulu lahum al malaikah, lalu malaikat bertanya kepada mereka, maka ta'malukum, apa sih perbuatan kalian? Apa sih yang kalian lakukan selama di dunia? Fa yaquluna, lalu mereka menjawab, kunna natawaddu
kami berwudu sebelum masuk waktu sholat. 15 menit sebelum azan dia sudah berwudu. Dia masuk ke dalam masjid, dia sholat tahiyatul masjid. Nanti wajahmu seperti bulan. Kalau datang azan baru dia berwudu seperti bintang. Summa yuhsyaru qaumun wujuhuhum kasyamsi. Kemudian nanti ada satu kaum, satu golongan nanti di padang mahsyar, wajahnya seperti matahari yang menerangi bulan, menerangi bumi. Ini bumi ini terang, ini karena ada matahari. Kalau bulan, pas bulan purnama terang memang, tapi tak seterang siang hari. Nanti di padang mahsyar ada satu golongan, dia wajahnya seperti matahari, terang benderang. Fataqulu lahum al-malaika, lalu malaikat bertanya kepada mereka, maka a'malukum, apa yang kalian lakukan selama di dunia? Fayaquluna, lalu mereka menjawab, kunna nasma'ul adzan fil masjid wa kana as-salafus salih. Kunna nasma'ul adzan fil masjid. Sebelum azan mereka sudah di masjid. Ketika sudah sebelum masuk azan, dia sudah selesai sholat tahiyatul masjid, sehingga dia bisa khusyuk mendengarkan azan. Tadi katanya sebelum azan dia masih berwudu. Perbandingannya, tadi dia setelah azan baru dia siap-siap bersuci. Itu seperti ada katanya setelah dia berwudu sebelum masuk waktu, seperti bulan. Ada lagi satu golongan, dia sebelum azan, bahkan dia mendengar azan itu di dalam masjid, maka wajahnya nanti kasyamsi, seperti matahari. Wa kana as-salafu yu'azzuna ba'dhum salasata ayyamin idza fatahum at-takbiratul ula. Lihat. Ini kerjaan orang-orang soleh dulu ya, enggak sekarang. Apa katanya? Orang-orang salafus soleh akan berbelasungkawa. Berbelasungkawa itu apa? Datang dia, sabar ya, semangat ya. Ketika kapan? Kata, wa kana salafu ya'uzzuna ba'duhum salasata ayyam. Orang-orang salafus soleh akan berbelasungkawa selama 3 hari. Ketika kapan? Ketika seseorang di antara mereka luput dari takbiratul ihram. Datang imam, Allahu Akbar, takbiratul ihram yang pertama, takbiratul ihram enggak dapatnya, macam Ustaz tadi. Ustaz tadi masbuk rakaat ketiga, dia masbuk, maka orang-orang dulu akan berbelasungkawa. Sabar ya, itulah orang solehnya orang dulu. Sekarang orang mau sholat diejek. Mau kemana? Ke masjid? Allah katanya. Masa anak zaman sekarang sholat? Masa pula katanya. Sekarang iya, banyak anak muda sekarang malu dia ke masjid sholat. Kenapa? Takut diejek kawannya. Betul. Apalagi nanti dia, nah ini santri nanti, setelah pulang ke rumah, dia padahal niatnya mau ke masjid, tapi tengoknya kawannya main-main di jalan. Kalau aku nanti lewat dia, dibilang orang itu sok anak soleh, malu akhirnya tak jadi ke masjid. Betul apa tidak? Tapi ingat, orang-orang dulu seperti itu nggak dapat jangan dulu ihram. Kenapa? Karena sebenarnya ada kemuliaan besar takbiratul ihram itu. Ustaz pernah ceritakan itu, Ustaz saking mulianya takbiratul ihram itu, saking mulianya takbiratul ihram itu ada disebutkan di kitab Tanwirul Qulub, bahwasanya kemuliaan yang sangat besar ketika mendapati takbiratul
takbiratul ihram. Allahu Akbar kata imam. Sebelum imam membaca bismillah, usahakan sekuat tenaga ente sudah takbiratul ihram. Jangan tunggu mau sujud, mau rukuk baru takbiratul ihram. Ada seperti santri, Allahu Akbar kata imam. Udah baca Fatihah masih main-main. Udah mau selesai, wadduha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Udah mau selesai surahnya, baru Allahu Akbar. Kadang-kadang ada di antara kita udah rukuk imamnya baru Allahu Akbar, baru itu jalan. Ustaz Z bercerita sama Ustaz, saking mulianya takbiratul ihram itu. Suatu ketika Habib Umar bin Hafizahullah. Habib Umar ketika dia waktu itu mendatangi sebuah masjid, dia ke masjid sholat. Ketika itu Habib Umar kalau dibilang terlambat tidak, tapi pas beliau datang imamnya sudah takbiratul ihram. Imamnya pas beliau datang imamnya takbiratul Allahu Akbar. Ternyata imamnya itu nggak sempurna membaca doa iftitahnya. Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Habib Umar nggak dapat lagi takbiratul ihram itu bersama imam. Datang dia, ditunggunya imam itu, ditunggunya jamaah itu sampai selesai, baru dibuatnya jamaah baru. Kenapa? Karena Habib Umar tidak mau meninggalkan kemuliaan yang besar yang ada pada takbiratul ihram. Itulah orang-orang dulu, orang-orang soleh. Orang-orang dulu nggak dapatnya takbiratul ihram, dia akan bersedih selama 3 hari. Macam kehilangan 100 duit, macam kehilangan duit 100 juta. Oh bisa hilang. Itulah kesalnya rasanya. Orang-orang soleh terdahulu. Sekarang, balik. Wa ya'uzzuna ba'duhum sab'an. Dan mereka akan berbela-sungkawa, mereka akan bersedih selama 7 hari. Idza fatathum al-jamaah, apabila mereka luput, apabila mereka tidak ikut sholat berjamaah. Mereka tak ikut sholat berjamaah bersama imam di masjid, mereka akan kenapa? Padahal mereka nggak sengaja itu. Misalnya mereka tertidur, misalnya pulang sekolah jam 12, zuhur jam 12:30, tertidur, lewat, tiba-tiba terbangun selesai imam. Maka orang-orang tunggu, orang-orang politik, mereka bersedih selama 7 hari. Kenapa? Karena luput dari sholat berjamaah. Itulah hebatnya orang-orang dulu. Wa qala an-naqai kanu yarawna anna al-masjid ila al-masjid fi lailati al-muslimati mujibun lil jannah. Kata an-naqai, siapa yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam, mujibun al-jannil jannah, wajib baginya surga. Wajib baginya surga. Jadi itulah motivasi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita ini gak ada apa-apanya dibandingkan orang dulu. Sedikit pun gak ada apa-apa. Orang dulu semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sekarang malu sholat berjamaah. Akhirnya aliyah di sini. Akhirnya nanti bagi-bagi nanti ejek-ejek itu. Alah siripan sok-sok raja. Ejek nanti. Tapi itulah tantangan bagi beliau. Iya. Banyak di sini, banyak. Enggak di sini, di mana-mana banyak. Orang rajin sholat, tapi enggak tahan lama. Kenapa? Karena langsung dicaci orang. Semalam, seminggu yang lalu masih mabuk kita sama-sama bos katanya. Sekarang kau sok soleh kau katanya. Wallah. Maka hal inilah yang perlu kita hindari. Nanti kalian santri aulad, aulad, jangan pedulikan kata orang. Kalau ke masjid ke masjid, kalau ke masjid, nggak perlu memikirkan apa kata kawan.
Apa kata? Sekarang dulu anak gaul itu katanya harus merokok, nggak sholat. Itu dulu anak gaul. Sekarang tidak. Tanya perempuan ini, perempuan, kira-kira kalian mana pilih? Laki-laki yang suka sholat atau laki-laki yang nggak mau sholat? Yang suka sholat. Nah, ya, jadi itulah segelintir motivasi yang diberi para ulama untuk kita termotivasi melaksanakan